Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV10, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas. Dan luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas Kamar Kata Karanganyar. Di samping saya ada Pak Yudi TH selaku foundernya. Apa kabar hari ini, Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat luar biasa. Di sampingnya ada Mas Rudi. Apa kabar hari ini Mas Rudi? Mantap. Mantap ya. Mas Rudi ini sedikit cerita baru saja menyelesaikan S2-nya di bidang linguistik ya. Di bidang linguistik luar biasa. Dan Pak Yudi ini selaku founder yang sudah menggeluti bidang menulis. Sudah berapa lama ini Pak nulis bukunya? Sudah lama ya. Kadang nggak mengingat-ingat tahunnya dulu. Mungkin ya sekitar 2000. Itu sejak sekolah, sejak kuliah atau waktu itu sudah lulus atau sudah kerja atau gimana? Waktu SMA itu saya suka membaca. Mungkin bahkan dari SMP, SMA, betul. bahkan kuliah itu membaca, belum menulis itu. Ini yang menarik ya sahabat TV10, kalau kita lihat ranking Indonesia untuk membaca itu kan cukup memprihatinkan. Kemudian kalau kita flashback, saya nggak sengaja nanya Pak Yudi, ternyata awal mulanya dari membaca. Semoga obrolan kita hari ini dengan komunitas menulis Kamar Kata ini menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kita meningkatkan rasa keingintahuan siswa-siswi anak bangsa yang katanya mau jadi generasi emas. Bagaimana mau jadi generasi emas kalau nggak pernah membaca dan nggak pernah punya karya untuk menulis? Kita ngobrol dulu sama Pak Yudi. Pak Yudi, ya. Ini kan komunitas menulis ya? Ya. Komunitas menulis berarti semuanya sudah jago nulis? Oh, bukan begitu. Oh, bukan begitu, gimana? Ya, boleh kalau diceritakan? begitu komunitasnya kenapa dibentuk? Jadi komunitas itu dibentuk dan yang masuk itu belum bisa menulis. Katakanlah menulis yang baik dan benar. Kalau hanya menulis, saya yakin setiap orang bisa. Saya yakin bisa. Nulis status apalagi. Ya kan itu menulis. Intinya menulis bisa. Yang dikatakan di sini itu menulis yang baik dan benar. Jadi anggota yang mau masuk atau yang sudah masuk belum bisa dikatakan atau nggak semuanya sudah jago gitu ya, sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Berarti kalau ngomongin soal tujuan atau visi misinya tadi, Pak Yudi sebagai founder ya, membuat komunitas ini itu apa keinginannya Pak Yudi? Pada saat saya membentuk ini kan saya lebih dulu menggeluti menulis dan orang bilang saya itu penulis. Ya, orang bilang. Iya. Makanya saya ingin punya pemikiran begini. Apakah tidak ada di daerah dekat saya ini orang yang ingin belajar menulis atau lebih besarnya menjadi penulis gitu. Saya meyakini ada. Cuma kemungkinan mereka tidak tahu bagaimana memulai gitu. Istilahnya setapaknya itu kan belum. Bagaimana caranya gitu ya. Istilahnya orang kadang-kadang butuh satu langkah untuk memulai dulu. Satu langkahnya itu gimana itu yang kadang saya pengennya hanya membantu sebagai itu. Menjadi media gitu ya buat teman-teman untuk memulai satu langkah awal tadi untuk belajar. Meskipun nanti pada saat sudah masuk tidak sesederhana itu. Betul. Tapi untuk memunculkan keinginan, kemudian akhirnya saya mau belajar menulis nih. Ini kan perlu mungkin yang disebut dengan komunitas gitu ya Pak ya? Berarti ini komunitasnya sudah dari kapan ini? 2017. 2017 sampai dengan hari ini. Ya. Berapa anggotanya kalau dihitung gitu? Kalau semuanya mungkin yang terdata itu kan dalam grup ada sekitar 35. 35 penulis. Apakah teman-teman penulis ini juga berasal dari Karanganyar saja? Karena di namanya komunitas Karanganyar gitu. Karena saya ditanya, makanya saya menyebut itu tinggalnya. Tapi kalau saya mengatakan saya hanya menyebut Kamar Kata. Tidak Karanganyarnya begitu ya. Jadi komunitas Kamar Kata ini bisa diikuti sama siapa saja yang punya keinginan untuk menjadi penulis gitu. Kamar Kata Karanganyar itu hanya berguna untuk surat menyurat.
Oh baik, hanya untuk surat menyurat saja. Ngomongin soal salah satu anggota, nah di sini sudah ada salah satu anggota dari komunitas Kamar Kata, ada Mas Rudi. Iya Mas. Mulai gabung di Kamar Kata sejak kapan ini? Sejak kapan ya? Kalau nggak salah itu awal tahun 2022, sekitar bulan Januari gitu. Tapi beririsan dengan Kamar Kata 2019. Itu irisan pertama dengan Kamar Kata ketika mengajak Pak Yudi untuk untuk ikut untuk menjadi narasumber pelatihan di kampus waktu itu. Terus kemudian ada satu satu quote ya katakanlah gitu, Pak Yudi yang membekas gitu. Di mana-mana tuh waktu itu banyak orang bilang bahwa aku juga menulis gitu, tapi nggak ada gitu tulisannya di mana gitu. Tapi Pak Yudi waktu itu bilang, saya itu masih sangat ingat itu, bilang kalau tugas penulis itu ya menulis gitu. Nah itu yang kemudian memantik saya untuk bergabung dengan Kamar Kata dengan cara belajar yang sangat menyenangkan sekali gitu. Luar biasa, ini dari 2022. Ya, saya itu satu angkatan sama Jude Bellingham masuk ke Real Madrid, Mas. Oh. Ini yang ngerti cuma anak bola ya. Agak susah memang. Anak-anak sastra itu kalau kadang ngomong tuh susah dipahami ya. Mohon dimaafkan ya sobat ini sebelum. Iya, perjalanan dari 2022. Waktu itu sudah punya karya atau belum? Sudah. Sudah ada berapa buku? Waktu itu satu, Mas. Satu. Kalau hari ini? Dua. Berarti nambah satu ya. Iya. Jadi ada efek positifnya ketika bergabung di komunitas Kamar Kata. Tapi di luar di luar produk gitu, di luar ngeluarin buku, satu hal yang sangat sangat menjadi garis bawah saya adalah di Kamar Kata itu belajarnya sangat membawa semangat kesetaraan gitu. Jadi di setiap Jumat kan kita bawa satu karya gitu kan, satu karya di print, di fotokopi. Di situ semua harus mengkritik mengkomentarinya, dalam tanda kutip mengkritik tulisan itu, dan termasuk Pak Yudi gitu. Jadi kami menghormati Pak Yudi sebagai orang tua gitu, sebagai sesepuh gitu. Tetapi ketika di karya kami berhak gitu. Pak Yudi juga mengkritik kayak kami. Nah di situ semangat yang rasanya mahal gitu untuk saya temukan gitu, atau barangkali memang saya mainnya kurang jauh juga nggak tahu gitu. Berarti dalam komunitas ini Pak Yudi juga memposisikan diri bukan seperti wah karena aku foundernya nih terus nggak boleh ada yang kritik gitu misalkan. Jadi semuanya sama gitu ya Pak ya. Ya di sana itu semua guru, semua murid. Semua menjadi guru, semua menjadi murid. Saya di sana juga membawa karya dan dikritik. Bahkan dikomentari oleh orang yang baru datang. Oh, itu nggak boleh marah ya? Kalau marah mungkin nggak akan pernah jadi penulis. Wah ini pelajarannya luar biasa. Yang tadi quote-nya itu ketika menjadi narasumber di kampusnya Mas Rudi gitu ya waktu itu. Jadi yang itu memantik kemudian bahwa di komunitas kata ini Kamar Kata ini ada kesetaraan gitu ya. Tidak ada yang lebih senior dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya bisa menjadi murid dan semuanya bisa jadi guru. Kalau senior di usia mungkin saya menang. Ya. Tapi kalau di situ ada tagline-nya bahwa tidak ada senioritas di karya. Wah, tidak ada senioritas di karya. Kalau ngomongin soal pertemuan, tadi sempat sudah di-spill sama Mas Rudi. Jumat malam, berarti ini tiap pekan pertemuannya? Iya. Tempatnya di mana? Di garasi rumahnya Pak Yudi. Oh, di garasi rumahnya Pak Yudi. Wah, ini mantap. Markas. Oh, markas. Berarti kendaraannya semua keluarin dulu. Ayo masuk gitu. Ya, nggak ada kendaraan sih. Hanya yang ada buku-buku gitu ya, karya-karyanya. Wah ini keren sekali ya. Kalau misalkan sahabat TV 10 di rumah juga tertarik atau pengen bergabung, ini sangat terbuka sekali ya tentunya untuk teman-teman yang pengen berkarya, punya tulisan, tidak hanya sekedar menulis di rumah tapi juga punya support system, punya teman-teman yang punya visi misi dan keinginan yang sama, ini bisa bergabung di komunitas Kamar Kata tentunya. Kalau ngomongin soal Jumat malam, berarti itu yang dilakukan kegiatannya menulisnya di situ atau ke situ sudah bawa karya?
menulisnya di rumah. Mau menulisnya di rumah untuk disiapkan di Jumat malam. Ya. Berarti di hari Jumat malam karyanya sudah ada? Iya, sudah ada dicetak gitu, kemudian dikomentari sama teman-teman ya dengan penuh coretan gitu, Mas. Berarti digandakan beberapa gitu ya? Iya, digandakan sejumlah orang yang datang. Baik. Itu ada ketentuannya atau tidak? Misalkan minimal 2 lembar atau 3 lembar atau ketentuan yang lain sebagai karya yang untuk dikoreksi bersama? Tidak ada? Cuma ketentuannya diharapkan jangan sampai satu buku atau naskah itu nanti bacanya gimana kan? Nggak selesai ya? Setidaknya paling ya 3 halaman atau 4 halaman gitu. 3 halaman sampai dengan sekali duduk selesai gitu. Baik. Kalau datang nggak bawa karya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Nanti disuruh pulang, Pak? Enggak ya? Enggak juga. Jadi misalkan anggota pertama baru datang pengen tahu dulu seperti apa, nggak bawa karya dulu nggak apa-apa ya? Apapun yang datang malah tetap dapat bonus. Apa itu bonusnya? Kopi sama toilet. Oh, siap, tetap dapat kopi ya? Iya. Bukan berarti kalau nggak bawa karya terus nggak dapat jatah. Ya, seru sekali ya sahabat TV 10. Nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang santai kita tetap di Kongko bareng komunitas bersama komunitas Kamar Kata. Jangan kemana-mana. Masih di Kongko bareng komunitas bersama saya Mike Sunata dan tentunya masih ada Pak Yudi, ada Mas Rudi juga selaku anggota dan juga founder dari komunitas Kamar Kata Karanganyar. Ya. Kita di sini kan sudah ada banyak buku nih, ya sahabat TV 10. Sekedar contoh Mas Mike. Oh ini contoh ya? Maksudnya? Ini contoh karya maksudnya? Ya maksudnya saya menghargai yang tidak kebawa ke sini gitu. Oh baik. Soalnya kan harus mengumpulkan dengan waktu yang singkat mungkin kan. Tidak cukup ya? Iya. Selain waktunya tidak cukup, tempatnya juga belum cukup. Ini ada beberapa karya dari teman-teman komunitas Kamar Kata dan termasuk ini yang paling banyak adalah dari founder. Pak Yudi sejauh ini sudah menelurkan 24 buku yang itu ada novel, ada apa lagi? Kumpulan cerpen, kemudian kumpulan puisi ya. Cuman ini topiknya akan macam-macam. Kita coba bahas salah satu, Pak. Ini mau pilih yang mana ini? Ini bisa. Oh, ini bisa? Boleh? Ini buku novel. Oh, novel. Novel tentang apa kalau boleh diceritakan? Novel tentang Gerwani. Gerwani itu kalau dalam sejarah adalah gerakan perempuan Indonesia waktu itu, waktu 65 itu. Baik. Ya. Kalau kita mendengar Gerwani, kalau orang zaman sekolah itu kan kita yang sering dilontarkan lalu kita dengar itu kan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang jorok dan sebagainya. Tapi soal perempuan itu? Iya. Tapi di sini tidak ada hal itu. Saya mencoba untuk menggali dari perempuan dari sisi intelektualnya gitu. Baik. Ya. Ini jadi salah satu buku apa ya? Kartini gitu ya kira-kira? Oh. Enggak juga? Tidak juga. Enggak juga, tetapi tentang mengangkat seputar tentang perempuan. Iya. Ini daftar isinya cukup unik ya sahabat TV 10. Jadi 6 September, 7 September sampai dengan 13 Oktober. Apa makna tersirat dari penamaan subbab ini? Kenapa dinamakan dengan tanggal-tanggal, Pak? Di situ ada seorang perempuan yang keren menurut saya. Iya. Maksudnya bukan karena saya yang tulis ya, tapi sosok perempuan yang dia mempunyai idealis, mempunyai cita-cita, lalu bagaimana untuk menyampaikan itu kepada ibunya, lalu makanya dia menulis. Jadi itu tanggal-tanggal ditulis itu. Ini siapakah sosok yang ada dalam Pertiwi. buku Pertiwi? Ya.
Wah, luar biasa. Ini salah satu karya dari Pak Yudi yang sudah ditelurkan tahun berapa ini Pak kalau boleh tahu? 2018 ya. 2018. Ini bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat ya? Di Shopee ada. Shopee. Di Shopee ada. Kalau ngomongin soal karya ini kan banyak banget. Kalau apa Mas Rudi, karyanya sejauh ini apa? Novel atau apa? Kalau buku itu kumpulan puisi sama novel, Mas. Tapi belakangan saya lebih banyak menulis esai. Esai-esai musik ya, esai-esai sastra gitu. Baik. Saya belakangan karena kebetulan kemudian didukung latar belakang sebagai peneliti ya. Nah, insting-insting peneliti itu jauh mendorong saya untuk menulis esai, buku tulisan-tulisan non fiksi belakangan gitu. Baik. Apakah itu kemudian nanti juga diterbitkan, dipublish gitu, artikel-artikel esai tersebut? Esai saya sudah terpublish gitu di beberapa media gitu, tapi bentuknya kan memang esai populer ya. Yeah. Kalau untuk esai akademik ya, saya kira sudah bisa diakses juga, tapi saya memiliki keinginan bahwa tulisan-tulisan atau pemikiran-pemikiran yang berat itu hendaknya bisa tersampaikan dengan gaya-gaya yang sederhana dengan bahasa-bahasa yang ada di warung-warung gitu, bahasa-bahasa di angkringan. Nah, itu menjadi kayak semacam sesuatu yang mahal gitu di tengah banyak orang ngomong daki-daki gitu dalam tanda kutip belakangan gitu, Mas. Jadi ya kenapa kita nggak menggunakan bahasa yang cenderung bisa dinikmati bisa dipahami banyak orang gitu dibanding menggunakan istilah-istilah yang patutnya memang hanya digunakan di seminar atau di ruang-ruang kelas gitu. Baik. Ini kembali lagi ke tentang sekaligus edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, terutamanya untuk para pelajar dan mahasiswa. Ini awal mulanya dulu kalau cerita personal experience jadi suka sama menulis itu apa yang melatar belakangnya, Pak? Rumah saya desa sih, dari desa Sragen gitu. Aslinya Sragen? Sragen saja masih menghabiskan sandal 3, jadi karena saking jauhnya dan blusuk gitu ya. Artinya kenapa saya mengatakan begitu itu di sana saja punya ada kesempatan itu, di lain tempat juga bisa menurut saya. Justru lebih bisa gitu juga. Jadi saudara saya 6 termasuk saya dan saya nomor 5. Di rumah itu ada buku. Di tempat yang jauh itu kok ada buku. Nah, saya kan juga nggak berpikir heran waktu itu, nggak tahu. Mungkin ya kenormalan sebagai anak di situ. Iya. Baru nanti setelah besar tahu, desaku dulu rumahku ada buku ya. Iya. Nah, ternyata kakak saya tertua itu dia selalu mengirim buku. Begini Mas, tadi Mas Mac bilang bahwa bagaimana mengajarkan membaca dan sebagainya itu juga susah gampang. Betul. Membaca itu tidak bisa disuruh-suruh juga. Memang semua itu harus dari hati gitu. Contohnya begini misalnya, saya pernah setiap kali mau Jumat malam itu kan, itu kan fotokopi. Iya. Nah, menggandakan karya. Iya, menggandakan karya. Fotokopi itu ada petugasnya. Nah, karena sering dia hafal. Nah, nanti saya tahu ketika saya kopi 10, yang dikopi itu 11. Yang satu untuk dia. Iya. Oh begitu? Tapi nanti saya tahunya nanti diceritain. Nah, kopi 5, dia kopi 6. Yang satunya untuk dia. Untuk dibaca. Karena sering istilahnya ngeprint itu kan tahu gitu. Iya. Nah, dibaca. Karena sering begitu, sering membaca, akhirnya istilahnya pengen tahu lah Pak Yudi itu siapa gitu. Yeah. Nah, punya buku akhirnya beli, salah satunya buku yang ini. Yang mana Pak? Yang ini. Yang ini. Karena yang tadi bertugas di fotokopi itu penasaran gitu ya? Beli buku ini. Kematian seekor anjing pun tak ada yang sebiadab kematiannya. Ya, waktu itu kan ada kisah aktivis lingkungan namanya Salim Kancil meninggal
Iya. Nah, saya sebagai seorang penulis punya apa istilahnya menanggapi fenomena seperti itu. Baik. Kadang-kadang penulis itu harus berpihak ke orang-orang yang tertindas. Nah, ini dia beli, dia baca, selesai dia taruh di atas TV rumahnya. Saya ingin mengilustrasikan konsep budaya baca yang sangat sederhana tapi tidak memaksa. Iya. Dia taruh di atas televisi, Iya. dia cerita. Oh, istrinya menyapu kan, mungkin tiap pagi atau apa. Iya. Nah, lihat sesuatu yang berbeda di TV itu dia pegang, dibuka lah, gitu. Dibuka. Karena nggak biasa membuka, taruh lagi. Iya. Tapi kan besok menyapu lagi, Iya. dan melihat lagi. Lama-lama karena sering melihat itu, kalau orang Indonesia tuh kan sering melihat kan, ini akhirnya mantuk, akhirnya Jadi cocok ya lama. ngobrol, akhirnya salaman dan sebagainya gitu. Iya, iya. Seperti yang Buku tadi. bar isah-isah atau bar nyapu dan sebagainya, dia duduk di sofa, dia pegang, baru baca. Mungkin ya satu paragraf. Pertamanya. Iya, tapi lama-lama akhirnya bablas, akhirnya selesai. Ketika istrinya sudah selesai, taruh di situ. Mertuanya ganti. Mertua, ini bukunya sopo ketinggalan, begitu. Nah gitu. Akhirnya ketika mertuanya sudah, dia tanya ke itu tadi, itu buku siapa? Buku saya, Bu. Ada buku lainnya nggak? Keren Kak. Ada buku lainnya nggak? Jadi untuk membaca saya juga ke pemirsa itu tidak bisa saya suruh-suruh, nggak mau. Jadi dari lingkungan Iya. perlu Iya, dibentuk jadi, gitu ya. Ibaratnya begini, salah satu contoh lagi bahwa ketika saya mengajarkan menulis dulu tuh saya sempat menjadi guru 8 tahun. Nah, diberi tugas 1 jam untuk Menulis. mengajar menulis. Lalu murid-murid itu protes. Saya nggak ingin jadi penulis. Siapa bilang yang saya mengajar untuk menjadi penulis? Saya mengajar untuk belajar menulis. Iya. Karena saya meyakini dari semua jenjang itu menulis nggak akan ditinggalkan. Nah itu makanya sangat penting itu, malah wes menyatu dengan kehidupan kita itu menulis semuanya. Jadi ini penting banget ya sahabat TV10 buat teman-teman yang ada di rumah, bagaimana untuk membiasakan diri dengan menulis. Barangkali awal mulanya kalau belum suka nulis ya siapin buku aja di kamar gitu, barangkali lama-lama baca judulnya, lama-lama prolognya, terus habis itu daftar isinya, lama-lama habis, lama-lama terus suka dan akhirnya lama-lama tertarik menulis. Atau mau lebih cepat lagi untuk bisa belajar menulis dan membaca, langsung aja gabung di komunitas Kamar Kata di Karanganyar yang kumpulnya setiap Jumat malam itu habis maghrib atau Ba'da Isya? Ba'da Isya di rumah Pak Yudi di garasi, dapat kopi ya Pak? Kopi, iya. Itu ngobrol-ngobrol santai kita hari ini ya. Apa info bisa cek Instagram. Instagramnya di apa Pak Yudi? Ya, Kamar Kata @Karanganyar. Kamar Kata Karanganyar. Kamar Kata _ Karanganyar. Jadi silahkan teman-teman yang ada di rumah kalau tertarik bergabung untuk datang dulu pertama kali, boleh nggak apa-apa, lihat dulu, kenalan dulu kegiatannya seperti apa, kemudian juga bisa sharing-sharing juga ya. Oh, iya. Ketika datang tidak harus membawa karya, tapi mungkin nanti dapat kopian dari teman-teman karyanya, bisa sambil membaca, sambil melihat, jadi belajar bareng. Karena ini penting banget untuk bisa menulis dan juga membaca, gitu ya. Terima kasih hari ini sudah mampir, sudah berbagi kepada seluruh pemirsa yang ada di Solo Raya dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman yang ada di Solo ini semakin terinspirasi menelurkan penulis-penulis hebat dari Kamar Kata. Wah, ini bakalan keren banget. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi, Mas Rudi sudah mampir, dan sahabat TV10, demikian ngobrol santai kita untuk edisi kali ini bersama komunitas Kamar Kata Karanganyar. Saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.